Halo, aku Aan. Saya Uci. Oke, di kali ini kita akan sharing-sharing nih atau belajar bersama tentang apa? Pemrograman. Oke, pemrograman. Oke, dari Mbak Wiji. Sepengetahuannya Mbak Wiji tentang pemrograman coding itu apa? Kalau sepengetahuan saya lihat mas-mas developer di kantor itu, yang saya tahu ya mas ya, ada Laravel. Ada Laravel. Oke, apa lagi? Ada JavaScript. Ada Java. Oke. Ada PHP. Ada PHP. Oke. Kalau game itu sepengetahuan saya betul pakai C++. Oke, C++. Terus apa lagi ya? Oh, terkait itu HTML. Oh, HTML. Ada CSS, itu bukan bahasa pemrograman sih, tapi saya pernah tahu Oke. mas-mas developer di kantor pakai itu. Ada lagi apa lagi? Sistem atau aplikasi. Apa lagi? Terkait database mungkin. Oke. Ya, untuk menyimpan datanya user. Oke, apa lagi tentang pemrograman? Sudah itu dulu. Itu aja sih mas yang Oke. saya ketahui. Oke, kalau secara definisi sendiri ya, bahasa pemrograman sendiri adalah proses menulis yang bisa dipahami oleh komputer. Ya. Itu sederhananya. Oke, dari sederhananya adalah apa? Ini adalah saya buka halaman baru sendiri. Ini gini ya. Bahasa sederhananya itu adalah ada kode. Ya. Lalu di sini ada komputer. Bagaimana dari komputer itu bisa memahami dari kode ini, bisa menjalankan tugas tertentu, bisa dipahami nggak? Paham. Pemrograman. Jadi kalau saya ulangi lagi ya mas, jadi komputer itu akan menjalankan tugasnya Ya. dengan membaca kode yang ditulis oleh developer. Benar, itu bahasa yang mudahnya pahami seperti itu kan. Oke, lalu di sini ada Laravel, ada JavaScript, ada PHP, ada C++, ada HTML, ada CSS, dan ada database. Oke, sebelum lanjut lebih jauh ya, kita luruskan dulu nih terkait Laravel. Lalu ada JavaScript, nanti ada Vue.js, ada React.js, ada Node.js sendiri itu apa gitu kan. Oke. Kita nggak asing sih, sering tahu gitu loh mas developer di kantor tuh sering pakai itu. Cuma saya memang masih belum memperdalam itu. Oke, kita buat kategori dulu. Iya. Kategori dua kotak di sini ya. Di sini adalah bahasa dan framework. Oke, kita pakai analogi sederhana dulu nih. Ada bahasa pemrograman sama framework dulu. Apa yang dimaksud bahasa pemrograman? Apa yang dimaksud framework? Bahasa pemrograman adalah cara menulis tadi. Iya. Nah gitu kan, cara menulis kode-kode yang bisa dipahami oleh komputer. Tapi kalau framework ini adalah analogi sederhananya itu adalah sebuah template atau sebuah blueprint, itu secara definisinya. Tapi yang aku bisa sampaikan ke Mbak Wiji, kalau Mbak Wiji masak nasi goreng nih misalnya, kalau secara manual harus ngapain? Harus ngupas bumbunya dulu, baru ngulek bumbunya dulu, baru ditumis bumbunya dan dimasukkan nasinya. Masuk nasinya kan? Iya. Oke, untuk bumbunya sendiri itu ada apa aja? Iya, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai, tomat. Oke. Gitu, ya. Oke, di sini kan salah manualnya kan itu kalau ditulis sendiri. Dengan adanya framework ini, Mbak, dengan adanya framework ini dimudahkan. Dimudahkan dengan apa? Contoh nih, ada resep, bukan resep, bumbu instan. Yang artinya dari Mbak Wiji memasak itu lebih cepat. Iya, betul. Nggak harus ngulek lagi. Nggak ngulek lagi. Karena apa? Kebutuhan utamanya, kebutuhan dasarnya itu sudah ada di bumbu tersebut. Iya. Nah, maksudnya gimana nih? Kalau kita kaitkan dengan di aplikasi atau sistem, setiap sistem itu harus
pastinya ada autentikasi kan, ada login, ada register, nah, seperti itu. Nah itu frameworknya, bahasanya template-nya lah secara sederhananya, gitu ya. Bisa dipahami terkait bahasa sama framework, definisinya dulu. Oke ya. Oke. Nah di sini Mbak Wiji menyampaikan ada Laravel, ada JavaScript, ada PHP, C++, HTML, CSS, Developer. Mana nih kita kategorikan? Mana yang masuk ke bahasa pemrograman sama mana yang framework? Kalau bahasa pemrograman itu di sini ada PHP, HP, lalu ada Golang, lalu ada apa? Ini Laravel. Oh, Laravel bukan, Laravel masuk di sini. Oke, Laravel. Nah, Laravel, oke di sini gini. Ada Laravel, di sini ada JavaScript. Oke, di sini. Oke, kita fokus ke satu bahasa dulu. Nanti biar Mbak Wiji bisa paham polanya dulu. Dalam setiap bahasa itu pasti setiap framework itu memiliki bahasa pemrograman. Ini Laravel itu bahasa programannya PHP. Oh, jadi setiap framework punya bahasa pemrograman sendiri. Bener. Oh, nggak bisa berarti Mas kalau Laravel pakai Golang, nggak bisa berarti. Bukan gitu, nggak nyambung. Golang pun nanti ada frameworknya sendiri, ada template-nya sendiri. Bisa nggak dari sini Mbak Wiji menggambarkan apa? Jadi setiap framework itu punya dasarnya. Dia itu pakai bahasa apa. Nah, di dalam PHP framework itu nggak hanya Laravel saja. Emang Laravel sekarang yang terkenal, bukan terkenal ya, sering dipakai. Ada namanya CI, ada itu kepanjangan kode igniter. Ada YII, lalu ada Lumen. Nah, Lumen ini saudaranya Laravel. Oke, ini macam-macam, ini kan asing ya, bener ya. Ada CI, ada YII, ada Lumen, lalu ada dulu pernah pakai Slim 3, PHP Slim 3. Nah, itu framework juga di situ. Nah, di sini dia pakai apa? Pakai PHP. Oke, jangan bingung dulu. Ini tepatnya definisi saja. Mungkin nih dulu Mbak Wiji sebagai perawat gigi ada nggak definisi contoh tang itu definisinya apa kalau di kedokteran? Tang untuk tang aja. Oke. Ada lagi nggak yang memang yang orang umum tuh bingung memahami alat-alat? Mungkin pisau kali ya. Oh ya, pisau mungkin. Iya. Apa ada yang namanya blade, ada yang namanya semen. Apa? Blade? Iya, sama semen. Apa itu fungsinya? Ya, tetap namanya sama. Kalau dibahasakan yang simple atau yang sederhana namanya itu pisau. Iya, pisau. Tapi mungkin dari dokter, kalau dokter yang spesialis biasanya pakai semen namanya. Kalau dokter-dokter pada umumnya ya blade gitu. Tapi yang kita pahami adalah pisau kan. Ini untuk memotong kan. Nah, di sini karena aku pun sama ketika Mbak Wiji memahami Laravel, CI, YI, terus Lumen, Slim 3 kan hal yang baru kan. Aku pun tadi kayak ketika Mbak Wiji bilang ini blade, ini apa? Semen. Lah itu aku sendiri pun yang baru disampaikan kan bingung. Tapi ininya pisau untuk memotong kan di situ kan. Nah, di sini. Oke, itu terkait bahasa dan framework sendiri. Oke, dari diskusi ini dari Mbak Wiji bisa menyimpulkannya apa terkait pemrograman sendiri? Pemrograman itu apa sih? Ya, pemrograman itu adalah bahasa cara menulis yang terstruktur agar bisa dipahami oleh komputer. Poinnya di sini ya. Bahasa pemrograman dan frameworknya apa? Inti yang saya pahami seperti itu. Poinnya di sini adalah bagaimana komputer ini bisa membaca tugas, menjalankan tugas melalui kode yang ditulis oleh developer. Gitu. Dengan menggunakan bahasa pemrograman ini tadi. Di video ini cukup terkait pemrograman sendiri ya. Bagaimana Mbak Wiji bisa memahami apa yang dimaksud pemrograman dan bisa menjelaskan lagi tentang pemrograman itu. Khususnya memahami
Yang mana kategori bahasa? Oh ya, mana kategori Mana bahasa? kategori framework? Hmm. Karena itu yang sering Membuat membuat saya salah gitu loh. Saya Ah. mengkategorikan, saya pikir Laravel itu juga masuk ke bahasa Oh ya, oke oke. Nah ternyata dapat insight baru nih dari Mas Aan kalau Laravel itu adalah framework Oke. yang bahasa pemrogramannya adalah PHP. Saya Oke. baru paham, baru Oke. tahu. Oke, di sini Mbak Wiji kan punya website nih, wijiandari.my.id. Apakah menggunakan framework? Apakah menggunakan bahasa pemrograman? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Itu dibuat. Oke, jadi gini, Mbak Wiji sendiri webnya Mbak Wiji itu dibuat menggunakan ini. Itu pakai HTML, CSS ya? Iya, HTML dan CSS. Nah, nanti kita akan bahas Iya. HTML dan CSS itu apa.